Terkadang, kalau melihat mereka yang tertawa lepas nan bahagia, gue hanya bisa tersenyum tipis. Rasanya kayak mati rasa itu gak enak ya. Sering dibilangin sama yang lain, ayolah masa gitu doang dipikirin. Masa gitu aja digalauin sih. Gak ada manusia yang secengeng lo. Kalau denger itu, jujur gue gak langsung yang semangat. Gue juga ikut mikirin perkataan-perkataan mereka. Gue jadi overthinking. Gue jadi marah tapi gak bisa teriak. Dan gue bingung gue bakalan marah sama siapa ya. Dan terkadang kata-kata mereka buat gue jadi benci sama diri gue sendiri. Saat mereka nikmati momen, gue justru dibawa terbang sama pikiran gue sendiri. Dan itu bikin gue semakin muak rasanya dan semakin sakit. Karena gue pasti bakalan berakhir dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Kenapa ya gue gak sekuat mereka? Kenapa ya gue lebih sering menangis daripada tertawa? Kenapa gue bisa serentan ini? Dan kenapa lainnya yang selalu terpikirkan di benak gue? Capek gak sih? Capek gak sih menutupi semua padahal lagi gak baik-baik aja? Capek gak sih disuruh dan dipaksa buat tertawa padahal air mata lo dari tadi udah pengen keluar? Tapi waktu gue menulis naskah ini, gue jadi inget kalau gue pernah menulis kata-kata yang gue jadikan sebagai games di stories Instagram gue. Dari semua pahit dan manisnya, susah dan senangnya, hidup ini indah ya. Halo semuanya, apa kabar kalian? Udah 2 minggu kita gak ketemuan. Rindu gak? Kalian gimana perkembangannya? Semoga baik ya. Maaf ya kalau di hari-hari kemarin aku gak bisa nemenin malam kalian. Tapi semoga malam kalian tetap menenangkan dan bisa tetap mimpi yang indah ya. Oh iya, aku pengen kasih tahu kalau sekarang aku udah jadi anak kos. Iya, aku ngekos lagi. Dan mungkin kalau teman-teman udah follow aku di Instagram personal, kalian udah tahu. Dan kalau kalian rindu sama suara aku dan aku gak bisa posting di YouTube, kamu boleh banget main-main ke podcast Kita dan Waktu yang udah eksklusif di Spotify. Karena di sana aku bercerita 2 kali dalam seminggu, di hari Selasa dan Sabtu. Dan ya, aku bakal bawain kejutan buat kalian. Aku nulis Wattpad lagi. Tapi mungkin sebelum itu semua aku umumkan, kita ngobrol dulu ya. Jadi tanpa harus berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulaikan. If you are searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will deep dive together. Gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Bagi gue, pulang dengan pipi yang merah dan basah karena air mata itu udah biasa. Kadang waktu di tengah keramaian pun, yang tadinya gue baik-baik aja, gue bisa sedih tiba-tiba. Sedih karena keinget sama yang udah-udah. Sedih karena keinget sama penyesalan dan hal-hal yang udah gak bisa gue perbaikin lagi. Gue juga sering takut. Gue juga sering banget khawatir. Cemas. Gue kadang takut banget kehilangan orang-orang terdekat yang saat ini udah bantu gue. Orang-orang baik yang Tuhan kirim buat gue. Gue bisa setakut itu. Tapi karena itu, gue jadi senang. Gue senang karena gue bisa berbuat baik ke mereka. Karena gue selalu nganggep bahwa di saat gue
berbuat baik sama mereka, itu adalah hari terakhir gue sama dia. Karena gue gak tahu apakah mungkin 2 tahun lagi kita masih bisa seperti ini. Apakah mungkin kita masih bisa tertawa dengan alasan yang sama? Apakah kita masih bisa tersenyum dan sejenak lupa bahwa terkadang takdir bisa membanting setir dan berjalan sebajingan itu? Gue gak akan pernah tahu akan teka-teki itu. Apakah kita masih bisa saling tatap tanpa bersuara, menyimpan sebuah perasaan masing-masing dan hanya tersenyum saja? Padahal mungkin dalam hati kita saling berkata, jujur, gue senang dan beruntung banget bisa ketemu sama lo. Tapi itu gak terucap. Kita hanya saling tersenyum saja dan itu cukup buat gue. Dulu, ada banyak banget orang yang gak mau temenan sama gue. Katanya Bagas cowok yang lemah. Katanya Bagas gampang banget buat nangis. Katanya Bagas mudah banget untuk kecewa. Katanya Bagas gak sama kayak cowok-cowok lainnya. Tapi itu dulu. Gue udah ketemu sama orang-orang baik yang bisa nerima gue apa adanya. Jadi seperti di awal, gue cuma takut kehilangan. Karena nemuin orang yang satu frekuensi itu gak sederhana dan sendirian itu sangat berat untuk gue pribadi. Awalnya gue kira sendirian adalah hal yang menyenangkan, adalah hal yang membahagiakan. Tapi ternyata gue sedang menipu diri gue sendiri. Ketemu sama orang lain yang bisa bantu gue itu bikin hidup gue jadi lebih berwarna. Gue jadi sadar bahwa dulu ternyata hidup gue seberat itu ya. Gue jadi sadar bahwa ternyata gue sekeras itu ya untuk bisa kelihatan baik-baik aja padahal gue lagi kenapa-kenapa. Jadi seperti di awal, gue cuma takut kehilangan. Lalu, apakah kita masih bisa tersenyum dan berbagi senang bersama? Atau Tuhan sudah akan mengambilnya esok atau lusa? Sebelum rekaman podcast ini, gue dapat DM dari seseorang yang gak follow gue sih. Dia bilang, Bagas, sebagai cowok, kamu tuh vulnerable banget. Kamu gak seharusnya kayak gitu, posting nangis kayak gitu di Instagram. Kamu harus kuat. Ada juga yang bilang, emang gak takut orang lain ilfil sama kakak ya? Kakak lemah banget. Iya, itu gak langsung gue bales. Butuh waktu yang lumayan lama dan mikirin kata-kata yang mereka ketik itu sungguh menyakitkan. Kadang, gue cuma bisa tersenyum dan bilang makasih. Pengen banget jelasin banyak hal ke mereka. Tapi kan gue sadar bahwa mungkin mereka cuma mau tahu, bukan untuk peduli. Emang gitu ya. Orang lain kadang mudah banget buat bicara, tanpa peduli orang itu lagi ada di situasi apa, lagi ngalamin apa, lagi memikul beban seberat apa, lagi ada di fase apa. Kadang kita gak bisa tahu, kita gak ngerti, tapi kita main ngetik sesuatu yang mungkin bisa aja menghancurkan hati mereka lagi dan lagi. Maka dari perasaan-perasaan yang hadirnya sering kali diusir itu, yang sering kali tidak dianggap itu, untuk segala perasaan-perasaan yang menyakitkan, untuk segala rasa sakit, kecewa, takut, perasaan cemas. Hey, kamu berhak banget untuk mengambil waktu dan menangis. Iya, menangislah. Karena kamu hanya manusia biasa. Menangislah bahwa kamu memang butuh itu. Air mata bukan sebuah tanda kelemahan. Air mata justru simbol dari kejujuran. Karena jujur sama perasaan diri sendiri itu enak banget. Jadi kalau emang kamu lagi pengen nangis, kalau kamu emang lagi pengen banget buat sendiri dan
keluarin semua air mata kamu. Hey, gak apa-apa, nangis aja. Jadi tolong dihargai ya, tolong jangan dihindari ya, apalagi kalau sampai dibenci. Karena untuk apa sih pura-pura kuat? Untuk apa sih menipu banyak orang? Yang ada malah bikin hati sakit sendirian kan? Kadang orang lain emang pengennya kita ngeliat baik-baik aja. Kadang orang lain emang pengennya kita tuh gak ada masalah apa-apa. Tapi sekali lagi, rumahnya kan ada di dalam hati kamu sendiri. Jadi kalau kamu bahagia aja kamu bisa tersenyum dan tertawa, kenapa saat kamu sedih kamu gak mau menangis? Kan itu gak adil kan? Tapi kamu menuntut agar hidup ini adil ke kamu. Gak salah. Coba deh kamu renungkan. Akhir kata, setelah menulis naskah yang cukup panjang ini, gue jadi inget, gue pernah ngetik tweet kayak gini. Mau dimanapun kamu berpijak, mau setakut dan seberani apapun kamu sama dunia, cuma satu, tetaplah jadi diri kamu sendiri. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di malam yang syahdu kali ini. Aku punya cerita Wattpad tapi belum aku post. Mungkin nama ceritanya adalah Sementara. Dan kalau kalian main kesana, aku gak tahu di post kapan, tapi mungkin saat aku ngepost ini ceritanya sudah ada. Jadi selamat mampir. Jangan lupa juga untuk dengerin podcast Kita dan Waktu yang udah eksklusif di Spotify. Ya udah, kalau kalian suka, kalian bisa post kata-kata favorit kalian dan tag aku di Instagram Hello Bagas dan bagas.personal. Semoga harinya baik dan ya maaf banget lupa. Selamat bulan puasa. Semoga semuanya diberikan kelancaran ya. So gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di cerita sebelum tidur episode selanjutnya. Dadah.